What's up guys? Ya, jumpa lagi bersama kita nih guys ya. Duo kerucil ya sama papahnya. Nah, ini siapa? Oliver ya. Ini? Oke. Nah, kali ini kita mau nge-review yang something special guys ya. Yang jarang-jarang banget teman-teman lihat. Nah, di depan anak-anak ini ada apa nih? Hot Wheel. Ya, Hot Wheel-nya Dike-san ya, alias Drift King. Bukan Donkey Kong ya. Ya. Kalau Donkey Kong itu temannya Mario Bros. Nah, kalau ini mobilnya Drift King guys ya, Velocity set yang sudah dimotif Vel Side ya. Ini kalau Hot Wheel-nya, dan yang ini Jada Toys-nya ya, scale-nya berbeda. Jadi Oliver pegang Hot Wheel, Thea yang Jada Toys. Nah, papanya mau review yang 1:1 ya, skala aslinya guys. Ya, kalau yang ini ntar aja kalau di episode diecast. Oke, langsung aja bagi teman-teman yang penasaran, langsung kepoin ya, tonton videonya sampai akhir karena ini kita nggak bakal sering-sering review mobil kayak gini guys, jarang banget ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel kita karena dijamin mobilnya mantap-mantap guys. Oke, langsung aja kita cek mobilnya. Ya, ini guys ya, mobilnya udah ada di belakang saya nih guys ya. Mobilnya ini yaitu Nissan Velocity 350Z ya. Kita bakal review abis ya, korek abis mobil ini guys. Nah, kebetulan ini kita RB Works ya, kedapatan project mobil ini untuk di salon full ya, detailing full sampai coating guys ya. Jadi mobil ini keluar dari bengkel kemarin udah beres kan, kondisinya kotor semua ya. Nah, kita ini kebagian tugas untuk bersih-bersih ya, kita jadi OB-nya. Jadi bersihin mobil ini sampai kinclong jadi seperti ini guys. Nah, kebetulan mobilnya ada di sini, kita mau review ya untuk bagi ke teman-teman. Karena kita jarang-jarang banget lihat mobil ini guys ya. Jarang banget. Makanya ini spesial banget untuk teman-teman ya, makanya ditonton sampai habis guys. Oke, langsung aja kita membahas mobil Velocity set edisi Tokyo Drift ini ya. Mobilnya CDK guys. Nah, kita mulai dulu dari sisi eksteriornya ya. Kita bahas satu persatu pokoknya guys. Kita ntar sambil kasih slide-nya supaya lebih jelasnya. Nah, body kit Velocity ini memakai body kit dari Velside ya. Dari depan, samping, wide body sampai spoilernya. Dia ini memakai full Velside guys ya. Nggak ada yang enggak, semuanya pakai full Velside. Nah, tapi ini Velside-nya nggak ori, jadi ini custom guys. Cuma customnya ini udah persis banget ya, serupa hampir 100% ya, seperti miliknya Dike yang ada di Hollywood guys. Nah, kalau ini yang Indonesia punya, jadi ini versi replikanya. Cuma ya 11-12 sama aslinya guys ya, jadinya mantap banget. Nah, ini untuk body kitnya yang depan, dia modelnya ini ya, kayak congor ikan itu guys, kayak ikan koi ya, ikan koi kalau teman-teman tahu. Jadi identiknya Velside itu mesti kayak gitu ya guys ya. Dia nggak ada, tanpa grill, langsung mencorong ke depan itu congornya. Nah, kalau untuk body kitnya, untuk wide body-nya
dia hitungannya terbilang lebar ya. Teman-teman bisa lihat ini wide body yang depan aja segini guys ya. Lalu ini kalau mau pasang wide body ini sama kayak Pandem saya, jadi ini fendernya harus dicoak, harus dikeroak ya. Jadi supaya peleknya juga bisa lebih keluar, dan ntar kalau diamblesin nggak natap fender aslinya guys ya. Jadi pengorbanannya ini lumayan banget, harus dicoak. Nah, untuk wide bodinya sendiri ini warnanya hitam gloss ya guys, hitam gloss sampai belakang ya, khusus yang wide bodinya. Nah, lalu untuk teman-teman bisa lihat untuk cat bodinya, dia ini juga udah dibikin persis serupa warna aslinya Tokyo Drift ya, yang edisi Tokyo Drift. Lalu ditambahin dengan stiker laba-laba ya, stiker laba-laba ini. Lalu dia ini dipernis satu sama catnya, jadi bener-bener nyatu sama catnya guys, pernis dan stikernya nyatu. Jadi ini kalau teman-teman raba ini seperti tato ya, kalau orang di tato ini ada ada permukaannya timbul gitu guys, cuma halus. Nah, lalu untuk spionnya ini juga kalau nggak salah ya, ini pakai spionnya Velset juga ya, atau ada yang edisi Ganador gitu kalau nggak salah ya. Ini spionnya ajib banget ya, kecil mungil tapi fungsional guys. Ya, lalu kita pindah ke belakang guys ya. Ini wide body yang belakang, wah kalau zaman dulu ya, saya mau habis ini mobil, waduh nggak ada kurangnya lah ini ya. Wide bodinya gede banget ya, udah pokoknya Velset ini identiknya nih wide bodinya yang kekar nih guys ya, besar banget. Nah, lalu ini juga sama prosesnya, dia harus dicoak ya. Ini body kitnya, wide bodinya nyambung sampai add-on tengah guys, keren. Dan ini juga harus di revet ya, sesuai sama orinya. Kalau pelek-pelek ntar kita bahas lagi ya sendiri ya. Nah, lalu kita cek yang belakang ya, spoilernya dan bumper belakang guys. Ya, kita langsung aja bahas yang belakangnya guys ya. Ini kita mau membahas spoiler dan bumper belakangnya ya. Teman-teman bisa lihat nih, spoilernya lebar banget ya, panjang banget. Cuma dia memang nggak tinggi, tapi ini lebar banget guys, sampai lebih dari bodinya ini ya, panjang banget. Nah, kalau ini spoilernya atasnya ini karbon ya, yang tengah ini karbon, lalu yang samping-sampingnya ini hitam gloss. Lalu ini bodi belakangnya, nggak tahu ini mirip sama orinya nggak ya. Ini lampunya juga masih pakai yang orinya guys ya. Ini lampu riting dan lampu mundur ya, lampu sen, lampu mundur. Nah, kalau ini udah ganti body kit ya. Ini body kitnya soalnya nyatu. Mungkin yang kalau orinya dia masuk ke. Nah, ini jadi ada diffuser tambahan guys ya, sewarna sama bodinya. Lalu juga dikasih knalpot 2, jadi persis banget sama Tokyo Drift guys. Knalpotnya kencang ini ya, karena kemarin kita udah nyoba suaranya waktu di di pencet gasnya guys ya, suaranya kencang banget. Ini saya mau pencet gasnya nggak enak ya, karena udah malam berisik takutnya. Ya, itu aja untuk bagian belakang ya. Kalau lampunya ini masih standar, jadi pembahasannya mungkin itu aja. Oh ya, sama ini ya, di sampingnya ini ada lubang guys ya. Lubangnya ini benar-benar fungsi, jadi ini dari belakang roda langsung keluar anginnya. Jadi mungkin ini perhitungannya udah udah dihitung bener ya sama si Velsetnya guys. Ini untuk aerodinamisnya, jadi lebih dapat gitu guys. Oke, sekian untuk yang belakang. Lalu kita lanjut dari sisi sini ya, sebelah kiri. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk sampingnya ya, sama persis sama yang di sisi driver ya. Jadi sini juga ada stikernya. Tapi saya kurang tahu kalau untuk yang di movie-nya Tokyo Drift, ini kanan kiri ada stikernya apa enggak, saya kurang tahu ya. Jadi kalau di versi Jata Toys-nya itu yang sebelah sini kosong guys ya, nggak ada stiker laba-labanya ya. Tapi oke juga, tetap masuk ya, karena ini memang stylenya Tokyo Drift banget ya, alias Dikesa. Nah, untuk wide bodinya depan, belakang sama, samping sama. Jadi ini udah mantep banget sih ya, modifannya udah mantep banget. Nah, mumpung kita di sini, sekarang kita bahas kaki-kakinya guys.
Ya, ini untuk yang bagian depannya ya. Velgnya ini memakai velg set ya. Jadi ini single tuner banget guys. Body kit velg set, velgnya juga velg set. Ya, ini tipenya ini Andrew Racing apa gitu ya. Ntar saya kasih ini ya keterangannya. Jadi teman-teman supaya tahu. Nah, ini memakai ring berapa ini? Nah, ini pakainya ring 20 guys. Saya nggak tahu yang di movie-nya dia pakai ring berapa ya. Tapi ini yang pasti pakai ring 20 cocok banget ya. Masuk nempel ke mobil sini pas banget. Lalu dia memakai bannya Pirelli P0 guys. Ya, bannya mahal banget nih ya. Ban Sultan nih guys. Ya, selain Yokohama Advanova gitu ya. Tapi pakai ini mantep banget. Cocok lah ya. Jadi dia stylenya miti gitu, ngotak guys. Dia meskipun stance ya, pelek celong, tapi pakai ban ini stylenya pas ya. Nah, lalu ukuran bannya ini Pirelli P0 ini adalah 245/40 guys. Jadi ini peleknya kurang tahu ya saya lebarnya berapa. Dia memakai ban ini ngotak ya, jadi kemungkinan sih lebar 11-an ya. Lebar 11-an untuk yang bagian depan, offsetnya saya nggak tahu. Lalu ini ya, ini finishingnya gunmetal ya, gunmetal Dove alias matte gunmetal guys. Lalu ini modelnya lipsnya ini flat lips ya, flat lip, lalu dikombinasi dengan rivet ya, rivetnya. Jadi kesannya rapi banget ya. Nah, untuk disc brake-nya ini punya Nismo, nggak tahu nih mungkin bawaannya Veledi ya. Udah dicat kuning, jadi warnanya lebih kontras gitu guys. Nutnya juga dia warna hitam. Wah, ini peleknya sih tapi ajib banget ya. Sambil saya kasih lihat slide-nya guys. Ya, ini ada ebos-ebosnya, cakep banget pokoknya. Itu untuk yang bagian depan ya, teman-teman bisa lihat. Langsung aja kita cek yang bagian belakangnya. Ya, ini untuk yang bagian belakangnya guys. Ternyata lebih gila ya. Celongnya lebih celong banget lah pokoknya ini. Ya, dia memakai ban yang sama ya, Pirelli P0 tadi guys. Tapi lebarnya beda ya. Yang ini 285/35 ya, jadi lebih tipis dan lebih narik dia. Ini bayangin ini lebarnya nggak tahu peleknya lebar berapa ini. Mungkin bisa 13 ini ya. Karena pakai ban 285 dia aja udah hampir ngotak ini, hampir. Masih ada nariknya dikit. Kalau nggak mau ngotak paling pakai ukuran 295 gitu guys ya, atau 300 ya. Ya, ini sama finishingnya tadi ya, flat lips. Lalu palangnya, face-nya ini dia gunmetal dengan finishing matte ya, alias Dove. Lalu juga ada Dove-nya dan emboss-embossnya. Lalu untuk disc brake-nya dia masih standar ya. Tapi gila ya, celongnya ini celong banget nih, celong mampus guys. Ya masih celongan pelek saya ya. Karena dipasang di mobil ini masih oke banget ya, mantep banget. Nah, kalau saya sih ada kurang untuk mobil ini sebenarnya. Nah, mobil ini kurang ceper ya. Untuk suspensinya mungkin ini masih standar karena mungkin belum dilanjutin ya. Kalau di Tokyo Drift kan mobilnya kesannya ceper banget. Nah, itu yang saya tanyain tadi. Nggak tahu bener-bener pakai ring 20 atau ring lebih kecil ya, atau mungkin bannya mungkin lebih tipis guys. Jadi kelihatan kalau jalan itu tipis pak, tipis. Mobilnya tuh kelihatan ceper gitu ya, kelihatan bagus. Ya, kalau ini dipasang air suspension ya lebih fungsional ya, lebih praktis mungkin, lebih bagus. Oke, sekian untuk pelek-pelek ya dan perkakian. Kita lanjut mesin ya guys. Ya guys, saya kelupaan ya, mumpung ini tadi mau bahas mesin ya. Untuk daerah depan saya belum review ya, belum kita bahas. Nah, untuk kap mesinnya ini dia udah ganti ya, udah memakai karbon. Ini sama yang di movie-nya ya, kalau nggak salah. Saya kalau lihat Google ya, yang satu kayak gini kayak Varis gitu. Nah, yang ini scope-nya beda lagi. Nah, kalau saya sih lebih yang model ini guys ya. Ya lebih cocok lah. Pokoknya dipakai ke mobil ini mantep banget. Nah, untuk lampunya, lampu depannya ini masih standar ya. Kondisinya juga masih bagus. Lalu nggak ada fog lamp juga. Dia memang ini velg set begini ya guys ya. Scope-nya ini, lalu ini yang tengahnya ya. Nah, yang pasti ini guys, logonya velg set. Kalau di
movie-nya saya kurang tahu, tapi kalau di Jada Toys itu logonya Nissan. Nah kalau saya lebih prefer logonya yang ini guys, Veilside ya, emang itu identitasnya body kit ini ya, jadi kesannya mantap banget. Oke, langsung aja kita cek mesinnya guys. Ya, mesinnya ini ya masih NA ya, masih mesin bawahnya 3500 cc guys ya. Mesinnya Ferrari ini seperti ini ya, V6, jadi suaranya ini wong-wong-wongnya itu ngeri banget. Mesin standar tapi udah enak ya. Ini masih habis selesai banget di detailing tadi, belum kita finishing ya. Sebenarnya mesinnya nggak banyak perubahan ya, cuma open filter doang. Sama ini ya mungkin dicat warna merah, setahu saya itu warnanya silver ya. Ya paling untuk mesin itu aja guys ya, karena yang lainnya standar. Nah kalau ini dia ini carbon fiber ya, mesinnya carbon fiber, jadi dia ringan banget nih guys. Gak tahu orinya lebih ringan atau enggak, saya nggak tahu. Oke, langsung aja kita lanjut ke interior. Ya, kita udah di interiornya Veiledi ya. Mam, aku lupa kuncinya mam, ambil mam. Ya, kita udah di dalam interiornya Veiledi Z ini guys ya. Kalau untuk interiornya sih masih standar ya. Sambil kita nyalain supaya ada pencahayaannya dikit guys. Nah interiornya ini udah bersih banget ya. Sebelumnya kotor biasa dari bengkel guys. Nah ini setirnya juga masih standar, speedonya standar. Speedonya nggak tahu nih, udah Nismo ya, jadi dia kilometer per age-nya itu beda guys ya, sampai 300 gila, bayangin ya, mobilnya kenceng banget ini. Lalu ini juga ada double din ya, sambil kita kasih lihat slide-nya. Lalu pedal-pedalnya saya kurang tahu ini punya Nismo atau standarnya. Lalu ini corong AC-nya ya, congor AC-nya bisa nyambung ke pintu guys ya. AC-nya ini unik ya, bisa di pintu gini, tapi kayak mirip kayak punya Livina ya. Lalu juga ada speakernya kecil banget ya, speaker kecil. Lalu apalagi, kalau untuk joknya sih masih standar semua ini ya. Ya sambil kita nyalain dikit ya guys ya. Ya udah kita starter ya, supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Mohon maaf kalau sedikit ada berisik ya, tapi sembari kita nyalain kita jadi bisa lihat fungsionalnya interior ini guys ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini di tengahnya ini ada indikator untuk aki, lalu dia oil temperatur, dan ini juga ada speedometer mini guys ya, jadi ini untuk kecepatannya. Nah lalu ini untuk safety ya, safety maksudnya tempat penyimpanan konsol gitu ya guys. Nah ini untuk head unitnya double din. Nah double din, kita nyalain lampunya. Oke, dalamnya sebenarnya cukup minimalis ya. Dia juga ini teleskopik, sih, tilt ya, tilt bukan teleskopik ya, nggak bisa maju mundur kayaknya. Nah, cuma bisa naik turun guys ya. Interiornya gitu aja, nggak banyak ubahan ya, nggak ada yang dirubah, mungkin cuma speedometer doang sama double din. Nah untuk AC-nya juga unik nih, kalau ditutup wah gitu ya, bagus guys. Gue suka mobil Jepang yang bergaya simpel-simpel gini interiornya ya, jadi makanya juga nggak ribet guys. Oke, sekian untuk interiornya guys. Ya itu tadi semua guys ya, pembahasan kita tentang Veiledi Z ini, Nissan 350Z edisi Tokyo Drift ya, replikanya ya. Bagaimana menurut teman-teman ya, bagus apa enggak? Nah mohon maaf kalau ada kekurangan ya atau salah kata-kata, teman-teman bisa koreksi ya, komen di bawah ini ya. Dan bagi teman-teman yang suka videonya, untuk mensupport kita supaya kita dapat mobil yang bagus-bagus untuk direview, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nah kita mau penutupan, kita panggil dulu teman-teman kita dulu guys. Yuk sini, say goodbye dulu ya sama subscriber kita. Oke, sekian video singkat kita ya guys ya. Jangan lupa pantengin terus channel kita, karena dijamin kedepannya video kita bakal lebih bagus guys.
Terima kasih untuk supportnya selama ini ya. Jangan lupa nonton videonya kita ya guys. Iya betul. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di next episode. Salam good hobbies, good life, bangsa.